Asal kota Ampenan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa bernama Kenanga yang dipimpin oleh Raden Satriyanata. Ketika desa Kenanga diserang dan dibakar oleh kerajaan Bali, Raden Satriyanata dan pengikutnya pergi mencari daerah baru. Akhirnya, mereka menemukan daerah yang mirip dengan desa Kenanga. Daerah tersebut dinamakan Desa Madya. Di desa tersebut, mereka mulai bercocok bertani. Tanaman yang cocok dengan tanah di sana adalah tanaman komak atau kara. Ternyata, ketika sedang berbunga, sari bunga komak sering kali diisap oleh Putri Jin. Suatu hari, Raden Satriyanata jatuh cinta kepada Putri Jin tersebut. Lalu, ia meminang Putri Jin untuk menjadi istrinya. Aku mau menjadi istrimu dengan satu syarat. Selama menjadi suami istri, kita tidak boleh saling bicara, ujar Putri Jin tersebut. Raden Satriyanata menyanggupinya. Kemudian, mereka menikah dan dikaruniai seorang putra. Raden Satriyanata sangat menyayangi putranya. Seringkali ia ingin mengungkapkan kebahagiaannya kepada istrinya, tetapi hal tersebut diurungkan mengingat janjinya kepada istrinya sebelum mereka menikah. Pada suatu hari, setelah mengayun sang putra di ayunan, sang istri pergi ke sumur. Raden Satriyanata memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia mengambil selendang istrinya yang biasa dipakai untuk menggendong putra mereka. Ketika pulang, sang istri melihat anaknya menangis, dengan cekatan ia menggendong putranya dan mulai mencari-cari kain gendongan. Ia keluar masuk kamar mencari kain gendongannya. Raden Satriyanata menghampirinya dan menyodorkan kain yang tadi diambilnya. "Inikah yang kau cari, istriku?" ujar Raden Satriyanata. Istrinya sangat terkejut mendengar Raden Satriyanata bicara padanya. Dengan penuh santun ia mengambil selendang tersebut dan bersimpuh di hadapan suaminya. "Kanda telah melanggar janji kita. Sampai disinilah kebersamaan kita," kata istrinya. Kemudian, perempuan itu membakar jerami dan menghilang bersama anaknya dalam kepulan asap. Raden Satriyanata sangat menyesali peristiwa tersebut dan tidak kuasa menahan kepergian istri dan anaknya. Ia pun jatuh pingsan. Ketika sadar, ia disarankan untuk bertapa di Gunung Sesang agar dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Setelah hampir 10 hari bertapa, ia hanya dapat mendengar suara istrinya. "Hanya anak kita yang dapat kembali kepadamu, Kanda. Buatlah sesaji yang dilengkapi dengan dulang sebanyak 44 macam dan dibawa ke desa Kenaga," kata suara istrinya. Upacara sesaji yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Neksura pun diadakan. Akhirnya, anak laki-laki Raden Satriyanata kembali kepada ayahnya dan dirawat oleh Neknata. Namun, Raden Satriyanata belum puas sebelum bertemu dengan istrinya. Ia pun terus menunggu di tempat pertapaannya dan meninggal dunia di tempat itu. Sementara itu, sang putra yang telah berusia 6 tahun belum mempunyai nama. Oleh karena itu, diadakanlah sayembara untuk memperoleh nama yang tepat bagi putra mendiang Raden Satriyanata. Tiba-tiba, datanglah seorang kakek yang mengaku sebagai keturunan Satriya Dayak. Menurutnya, hanya ia yang berhak memberikan nama kepada putra Raden Satriyanata. Nama yang diberikan adalah Satriya Tampena. Nama tersebut kemudian diambil menjadi nama kota Ampenan. Konon, keturunan Satriya Tampena berkembang dan tinggal di daerah tersebut.